Sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 10 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sedang berada di rumah sakit. Di sisi lain Nana dan Dewa telah melihat Pasha karena Pasha telah jatuh dari sebuah tingkat karena Pasha sudah menolong Nana dan Dewa yang nyaris terbakar. Di sisi lain naasnya Pasha, dia loncat dari gedung. Alhasil di situ tim pemadam kebakaran untuk menangkap dengan sebuah balon, namun Pasha lehernya tergelintir dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah terbangun, Pasha langsung menanyakan istrinya itu Lula dan bertanya kepada Dewa dan juga Fajar bahwasanya gimana istriku Lula. Dan di situ Fajar langsung menjelaskan kepada Pasha bahwasanya Lula telah kena musibah. Dia sedang PKL di Bogor, dia terjatuh ke jurang, ungkap Fajar kepada Pasha. Dan Pasha sangat terkejut sekali setelah mendengar perkataan Fajar bahwa Lula telah terjatuh ke sebuah jurang. Di situ Nana yang sangat sedih sekali setelah mendengar perkataan Fajar tentang adiknya Lula yang kena musibah juga di sebuah Bogor yang sedang PKL-an ya guys. Singkat cerita, di situ terlihat Fajar setelah pulang dari rumah sakit, Fajar menemui calon istrinya yaitu Cornelia. Di sisi lain, Cornelia dan Fajar akan menjenjang kebahagiaan, yaitu akan segera menikah. Namun pernikahan Fajar apakah ada gangguan, apakah ada cobaan lagi? Karena setelah Fajar menanyakan kepada orang yang pintar sulap bahwa perkataan orang tersebut berbahaya, jangan dilanjutin pernikahan kamu, namun Fajar tidak percaya. Singkat cerita, di situ Alia yang masih jengkel kepada Fajar, dan Alia langsung berkata kepada Fajar bahwasanya lanjutinlah pernikahan kamu, jangan ngikut campur urusan orang lain. Sekarang urusinlah pernikahan kamu bersama Lia. Singkat cerita, Lia di situ dihubungi oleh Dewa. Dewa berkata kepada Lia, kamu seandainya datang dan mengundang ke keluarga Buana, kamu akan rusak nanti di perkawinan. Di sisi lain, di sini kesalahpahaman terjadi. Gara-gara apa ya guys? Lula, di situ Fajar, Dewa, Nana dan juga Lia, semua ada kesalahpahaman. Setelah terjadinya kebakaran dan nyaris terbakar Nana dan Dewa, di sini terjadilah kesalahpaham. Kok tiba-tiba Dewa mengatakan hal itu kepada kepada Koko, yaitu calon istrinya Fajar. Bahkan Dewa mengancam seandainya perkawinan kamu dilanjutin di Buana Club akan terjadi sesuatu. Ancaman Dewa terhadap Cornelia. Di sisi lain, di situ terlihat Nana setelah mendengar perkataan suaminya Dewa kepada Cornelia, karena Cornelia sebenarnya sangat bingung karena dia mencari Fajar. Fajar tidak tahu bahwa Fajar itu sedang mengurusin kecelakaan antara Nana dan juga Pasha dan juga Dewa. Di situ ancaman Dewa terhadap Cornelia, seandainya Cornelia mengundang ke keluarga Buana Club, mungkin akan terjadi sesuatu. Di situ sangat terkejut sekali dengan ancaman Dewa terhadap Cornelia karena terjadi kesalahpahaman ya guys. Singkat cerita, di situ di sebuah makam. Di sisi lain, di situ Pak Nopal yang sudah menguburkan Wilson, karena Wilson dianggap Pak Nopal itu sudah meninggal. Karena meninggalnya Wilson terjadi kebakaran. Di sisi lain, kebahagiaan Pak Nopal setelah Wilson meninggal, dia sangat senang sekali. Namun, di situ kesenangan Pak Nopal membuat Pak Nopal jadi terkejut. Di sisi lain sedang tertawa dan berkata, Wilson, kamu sudah tiada. Selamat jalan Wilson, ungkap Pak Nopal kepada Kelvin alias Wilson.
Namun setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ada yang batuk di belakangnya dan Pak Nopal pun terkejut. Pas dilihat ke belakang, ternyata Kelvin si Biawak darat masih hidup. Dan disitu Pak Nopal terkejut langsung bertanya, "Kamu Kelvin kok masih hidup?" ungkap Pak Nopal kepada si tangkurak Kelvin ya guys. Disitu langsung Kelvin menjawab, "Aku masih segar bugar, aku masih hidup Pak Nopal. Gimana acara dan trik kamu untuk mencelakakan aku berhasil apa enggak?" Di situ Wilson alias Kelvin mengatakan hal itu kepada Pak Nopal, membuat Pak Nopal jadi marah karena sekarang sudah terjadi kesalahpahaman semua di BHSI ini. Ujung-ujungnya semua pemeran jadi ada kesalahpahaman terus, maka terjadilah keributan dan keributan. Walaupun itu sudah dianggap keluarga, terjadi masih ribut dan ribut karena kebanyakan kesalahpahaman. Singkat cerita, di situ terlihat Cornelia yang menunggu Fajar, kekasihnya, karena Cornelia sudah beberapa hari menunggu Fajar belum juga datang. Di sisi lain, di situ terlihat karyawan Fajar telah menghubungi Fajar karena karyawan Fajar akan menanyakan tentang masalah bunga untuk hiasan perkawinan Fajar bersama Lia. Di sisi lain, setelah bertanya kepada Fajar, Fajar pun di situ langsung menjawab bahwasanya ungkap Fajar kepada karyawan tersebut, "Tolong kamu pesanin ke langganan aku apa Cornelia tentang masalah bunga itu, karena aku sedang di perjalanan sudah mengurusi Pasa yang sudah nyaris kebakar dan kecelakaan dari sebuah tingkat menolong Dewa dan juga Nana." Singkat cerita, di situ Fajar menunggu Cornelia di sebuah taman. Di sisi lain, di situ kesalahpahaman terjadi antara Cornelia bersama Fajar. Dan setelah datang, Cornelia berkata, "Mas Fajar, belum aja nikah kamu sudah ingkar janji, apalagi nanti sudah menikah, kamu sudah membohongi aku." Di situ kekesalan Cornelia setelah dimarah oleh Dewa Buana. Nah, sekarang pelampiasan kekesalan ini dilimpahkan kepada Fajar dan Fajar kena semprot sama calon istrinya yaitu Cornelia bahwasanya Fajar telah ingkar janji kepada dirinya. Namun kalau tahu Cornelia bahwa Fajar habis menolong Nana yang nyaris terbakar, mungkin Cornelia pun terdiam. Namun kesalahpahaman terjadi, ujung-ujungnya Fajar dan Cornelia terjadilah ribut pacentalan omong karena sebentar lagi mau nikah. Cornelia semakin tidak percaya. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Sekarang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.